Jepang merupakan satu di antara dua ancaman timnas Indonesia pada laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawat ke markas Jepang 10 Juni 2025 mendatang. Sebelumnya, pasukan Garuda akan menjamu Cina di Jakarta 5 Juni 2025. Dua laga tersebut pun bakal menentukan nasib timnas Indonesia di klasemen akhir untuk melenggang ke Piala Dunia 2026. Yang dimana timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat klasemen dengan koleksi 10 poin. Jika timnas Indonesia menang di dua laga berikutnya, mereka berpotensi besar finish sebagai runner-up dan otomatis lolos ke Piala Dunia. Posisi tersebut kini diduduki oleh Australia dengan jarak 4 poin dari timnas Indonesia. Namun, jika timnas Indonesia tidak bisa mengejar posisi dua klasemen, maka target selanjutnya dialihkan untuk mempertahankan podium 3-4. Range posisi tersebutlah yang akan membawa timnas Indonesia ke ronde 4. Format ronde 4 sendiri bakal mempertemukan total 6 tim yang finish di peringkat 3-4 klasemen dari 3 grup ronde 3 AC. Total 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup penyisihan, masing-masing 3 peserta. Pemenang tiap grup lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara runner-up tiap grup melaju ke babak kelima untuk memperebutkan satu tempat di playoff antar konfederasi. Dengan demikian, dua laga ke depan menjadi pertaruhan penting bagi timnas Indonesia. Kabar baiknya, timnas Indonesia berpotensi melawan Jepang yang tampil dengan kekuatan lapis kedua. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, berencana memanggil pemain baru pada agenda terakhir. Keputusan Moriyasu dirasa masuk akal untuk mencari opsi berlebih pada gelaran Piala Dunia tahun depan. Jepang sendiri telah dipastikan lolos sebagai juara grup C. Tim Samurai Biru mengoleksi 20 poin menuju dua partai tersisa. Harapannya, kita bisa mendapatkan pemain baru yang mampu menunjukkan performa berbeda, kata Moriyasu dilansir Sanspo, 29 April 2025 lalu. Mereka, calon pemain baru, mesti baik dalam menyerang maupun bertahan. Dan tentu semangat perjuangan untuk membela negaranya. Jepang sendiri merupakan calon lawan yang tangguh. Samurai Biru belum terkalahkan selama 8 laga grup C, 6 menang 2 imbang, dengan mencetak 24 gol dan berbalik 2 kebobolan saja. Maka, andai mengalahkan Jepang tidak hanya soal perkara 3 poin, namun juga bisa memperkuat mental para pemain timnas Indonesia. Jadwal pertandingan 5 Juni 2025, Indonesia versus Cina. 10 Juni 2025, Jepang versus Indonesia. Klasemen grup C. 1 Jepang, 20 poin. 2 Australia, 13 poin. 3 Arab Saudi, 10 poin. 4 Timnas Indonesia, 9 poin. 5 Bahrain, 6 poin. 6 Cina, 6 poin. Menjelang dua laga penting melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa tidak akan ada tambahan pemain naturalisasi baru di skuad timnas Indonesia. Keputusan ini diambil untuk menjaga kekompakan tim dan memaksimalkan waktu persiapan yang ada. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Laga kandang ini menjadi krusial bagi skuad Garuda karena merupakan momen penting untuk mengumpulkan poin demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 10 Juni 2025, Indonesia dijadwalkan melawat ke markas Jepang di Stadion Suita City, laga tandang yang tak kalah berat dalam menentukan nasib di fase berikutnya. Menanggapi berbagai pertanyaan publik terkait potensi munculnya nama-nama baru dari skema naturalisasi,
Erick Thohir memastikan bahwa fokus utama saat ini bukan pada perekrutan pemain baru. Menurutnya, stabilitas tim menjadi prioritas utama, terutama karena beberapa pemain masih dalam masa pemulihan cedera dan waktu persiapan yang cukup mepet. Dalam penjelasannya, Erick menyoroti pentingnya memulai pemusatan latihan lebih awal agar para pemain bisa beradaptasi dan membentuk chemistry secara optimal. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa tidak semua pemain tersedia, mengingat beberapa nama dari tim senior juga bermain di kelompok usia U23. Hal ini bisa menimbulkan tumpang tindih jadwal, terutama ketika dua ajang berbeda berlangsung dalam waktu berdekatan. Tidak ada penambahan pemain, kita akan pertahankan skuad yang sudah ada. Penting bagi tim untuk bisa mulai latihan lebih awal, apalagi dengan kondisi beberapa pemain yang sedang mengalami cedera, ujar Erick saat ditemui di Mandiri University, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. Fenomena ini bukan hal baru dalam sepak bola nasional, di mana beberapa pemain kerap kali ditarik untuk memperkuat lebih dari satu level timnas. Maka dari itu, pengelolaan skuad yang efisien menjadi sangat penting, termasuk memastikan pelatih memiliki kedalaman tim yang memadai dalam skema ideal. Dibutuhkan minimal 2 pemain untuk setiap posisi atau istilah populernya 2x11 pemain, agar pelatih tetap memiliki opsi ketika menghadapi situasi darurat seperti cedera atau akumulasi kartu. Lebih jauh, Erick menekankan bahwa pembentukan skuad timnas Indonesia saat ini sudah mengarah pada strategi jangka panjang. Proses naturalisasi yang telah dilakukan sebelumnya sudah menghasilkan beberapa nama potensial yang kini menjadi andalan dalam tim utama. Oleh karena itu, memperkuat koordinasi internal dan mempercepat adaptasi menjadi langkah yang dinilai lebih efektif ketimbang menambah nama baru di saat genting. Dari sisi teknis, keputusan ini juga memberi ruang bagi pemain lokal untuk terus berkembang dan menunjukkan kapasitasnya di level internasional. Pelatih kepala dan tim teknis PSSI pun terus melakukan evaluasi terhadap performa pemain, baik yang berkompetisi di Liga 1 maupun yang bermain di luar negeri. Namun, untuk jangka pendek menjelang laga melawan Cina dan Jepang, tidak akan ada intervensi berupa rekrutmen pemain tambahan. Kebijakan ini selaras dengan filosofi pembangunan sepak bola yang berkelanjutan. Fokus tidak hanya pada hasil jangka pendek, tetapi juga pembentukan fondasi tim yang solid dalam menghadapi berbagai kompetisi mendatang, baik di level regional maupun internasional. Di sisi lain, masyarakat dan penggemar sepak bola nasional tetap menaruh harapan tinggi pada skuad Garuda. Harapan itu muncul dari penampilan apik timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir yang memperlihatkan semangat juang dan kualitas permainan yang terus meningkat. Konsistensi menjadi kunci utama, dan untuk mencapainya, kestabilan internal skuad menjadi salah satu faktor yang tak boleh diabaikan.